Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kuliah konsep dasar IPA pada subpembahasan makhluk hidup. Sebelum kami lanjut ke pemaparan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Virgilius Duwek dengan NIM 2023 270 660. Nama saya Maria Ervina Keseola dengan NIM 2023 270 811. Nama saya Yovan Trinuswatu dengan NIM 2023 270 700. Nama saya Maria Hersania Atika Vera dengan NIM 2023 270 703. Dengan dosen pengampu Ibu Nining Syariah SPD MPD. Sekarang kami masuk ke isi materi. Yang pertama, organ tubuh manusia. Yang kedua, rangka manusia dan fungsinya. Yang ketiga, sistem pernapasan dan penyakitnya. Yang keempat, bentuk luar tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang kelima, daur hidup hewan. Baik, saya pemateri 1 akan menjelaskan materi tentang organ tubuh manusia. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ tubuh terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh terdiri atas otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus besar, usus kecil, dan anus. Sedangkan organ luar tubuh terdiri dari kulit, rambut, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, kuku, dan alat kelamin. Dari berbagai jenis organ tubuh manusia tersebut saling bekerja sama dan membentuk satu sistem organ pada tubuh manusia. Apabila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada organ tubuh lainnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga fungsi sistem organ agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Oke, baik. Yang pertama kita pelajari dahulu organ dalam beserta fungsinya. Yang pertama, otak. Otak adalah pusat kecerdasan manusia yang berfungsi mengatur seluruh hal yang terjadi pada tubuh manusia. Otak berfungsi menafsirkan semua indera, mengatur gerakan tubuh, berpikir, mengatur suhu tubuh, mengontrol perilaku, dan mengatur semua yang terjadi dalam tubuh. Itu yang otak. Yang berikut, jantung. Jantung adalah organ vital manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika memompa darah, jantung juga membantu menafsirkan oksigen, karbon, dioksida, zat limbah, hormon, dan nutrisi lainnya. Berikut, paru-paru. Paru-paru adalah organ tubuh yang berfungsi dalam pernapasan atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Berikut, ginjal. Ginjal sendiri adalah organ tubuh yang berfungsi menyaring darah untuk membuang zat berbahaya dan juga membentuk urin. Berikutnya, usus besar. Usus besar adalah organ yang berfungsi menyerap semua cairan sisa yang masih memiliki nutrisi, air, dan elektrolit, menyerap semua vitamin, menurunkan keasaman, serta membentuk fases. Berikut, usus halus. Usus halus adalah organ dalam saluran pencernaan yang berfungsi menyerap nutrisi, juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Berikutnya, lambung. Lambung berfungsi menyimpan dan mencerna makanan. Lambung juga berfungsi untuk
membunuh berbagai mikroba penyakit yang ikut masuk bersama makanan. Dan yang terakhir, anus. Anus adalah organ tubuh yang berfungsi mengeluarkan fases. Oke, sekarang kita lanjut bagian organ luar beserta fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung adalah organ luar tubuh yang berfungsi sebagai organ pencium, sekaligus bagian penting dalam sistem pernapasan manusia. Hidung berfungsi menyaring udara sebelum masuk ke saluran pernapasan. Berikut kulit. Kulit adalah organ luar yang hampir melapisi semua permukaan tubuh manusia, membuat kulit menjadi organ terbesar dalam tubuh. Kulit memiliki struktur yang kompleks dan juga berfungsi yang penting bagi tubuh karena merupakan organ manusia yang langsung bersentuhan dengan lingkungan luar. Berikutnya, mata. Mata adalah organ sensorik manusia yang merupakan organ luar tubuh. Mata dilengkapi oleh organ luar pendukung berupa kelopak mata, bulu mata, dan juga alis. Mata berfungsi mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang membuat manusia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Berikutnya, mulut. Mulut adalah organ luar manusia yang terdiri dari bibir, gigi, dan gusi, rongga mulut, langit-langit mulut, kelenjar ludah, dan lidah. Mulut memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk pencernaan makanan dan juga berkomunikasi. Namun, mulut juga berfungsi sebagai indera pengecap yang membuat manusia bisa merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Berikutnya, kaki. Kaki adalah organ luar tubuh yang terdiri dari 28 tulang dan 30 sendi. Berfungsi sebagai alat gerak yang memungkinkan manusia untuk berdiri dan melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berlari, berjalan, berolahraga, dan juga melakukan berbagai pekerjaan. Berikutnya, tangan. Sama halnya dengan kaki. Tangan adalah organ luar tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak. Tangan memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas fisik seperti menulis, mengetik, menjahit, berolahraga, dan berbagai aktivitas lainnya. Lanjut, berikut rambut. Yang berikut rambut. Rambut adalah organ luar yang dapat ditemukan di berbagai bagian tubuh seperti kepala, kaki, tangan, hidung, dan lain sebagainya. Sebagai organ luar tubuh, rambut memiliki fungsi penting juga. Fungsi rambut adalah melindungi kulit secara mekanis. Berikutnya, telinga. Telinga adalah sepasang organ luar manusia yang berada di bagian samping kepala. Telinga memiliki dua fungsi utama, yaitu pendengaran dan juga keseimbangan. Telinga memberikan kemampuan manusia untuk mendengar segala macam suara dan rentang frekuensi. Telinga juga dapat mengatur keseimbangan tubuh untuk mengatasi perubahan kecepatan dan arah kepala. Organ luar berikutnya adalah kuku. Kuku adalah organ luar yang terbentuk dari keratison mati dan ditemukan di ujung jari tangan dan juga jari kaki. Berikut adalah fungsi kuku sebagai manusia: memperkuat jari-jari kaki, memperkuat jari-jari tangan, meningkatkan sensasi yang dirasakan tubuh. Dan organ luar yang berikut organ luar tubuh yang terakhir, alat kelamin. Alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki adalah organ luar juga. Alat kelamin berfungsi sebagai alat reproduksi dan jalan keluarnya cairan urin. Baik teman-teman, dengan materi kedua, rangka manusia dan fungsinya.
Rangka tubuh manusia dapat menentukan perbedaan bentuk tubuh sehingga manusia ada yang berbadan tinggi, ada yang berbadan rendah. Manusia juga ada yang berbadan besar dan ada yang berbadan kecil. Salah satu penyebab tersebut adalah rangka tubuh. Kegunaan rangka bagian tubuh kita adalah sebagai berikut. 1. Alat gerak pasif. Rangka hanya dapat bergerak karena gerakan otot. 2. Memberi bentuk pada tubuh dan penyangga tubuh. 3. Tempat pembentukan sel-sel darah. 4. Melekatnya otot rangka. 5. Melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, dan usus. Bagian-bagian rangka pada manusia. 1. Kepala. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Berdasarkan letaknya, rangka kepala dibagi menjadi 2. Ada rangka tengkorak wajah dan tempurung kepala. Yang pertama, tulang tengkorak bagian depan. Tulang wajah terdiri atas 13 tulang, yaitu 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 1 tulang pangkal lidah, 2 tulang langit-langit kepala. Yang kedua, tulang tengkorak bagian belakang atau tempurung kepala. Tulang tempurung kepala terdiri atas 8 tulang, yaitu 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang tengkorak belakang, 2 tulang pelipis, 2 tulang baji. Rangka badan. Tulang-tulang penyusun rangka badan terdiri atas banyak tulang. Tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan juga tulang gelang bahu dan gelang panggul. Yang pertama, tulang belakang berjumlah 13 ruas tulang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada terdiri atas tulang dada, tulang badan. Tulang kepala yang berikut tulang pedang-pedangan. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang berikut tulang gelang bahu terdiri atas 2, yaitu 2 tulang selangka, 2 tulang belikat. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, 2 tulang duduk. Rangka badan berfungsi melindungi bagian tubuh yang penting, misalnya jantung, paru-paru, hati, lambung, dan ginjal. Tanpa adanya rangka badan, organ tubuh tidak dapat berfungsi. Yang berikut rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berfungsi untuk melakukan banyak gerak. Rangka anggota gerak dibedakan atas 2 macam. Ada rangka anggota gerak atas dan bawah. Rangka anggota gerak atas terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 14 tulang ruas jari. Rangka anggota gerak bawah terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki. Dan yang terakhir, 2 kali 14 tulang ruas jari. Bagian-bagian rangka di atas bekerja saling mendukung. Tidak ada satu bagian tubuh pun dapat berdiri sendiri. Semua bagian tubuh saling bekerja sama, menunjang kehidupan. Tidak terkecuali rangka tubuh kita. Hal ini karena rangka sangat penting bagi tubuh kita. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang sistem pernapasan dan penyakitnya. Pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses mengeluarkan udara dan memasukkan udara
atau proses pertukaran gas karbon dioksida CO2 dan oksigen O2. Alat-alat pernapasan pada manusia yaitu yang pertama hidung. Hidung berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Hidung terdiri atas lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut, banyak kapiler darah, dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan jalan masuk udara dan makanan. Faring merupakan persimpangan antara rongga mulut ke rongga kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Yang ketiga, laring. Laring disebut juga pangkal tenggorok atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersusun atas tulang lidah, katup tulang rawan, perisai tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk cincin-cincin tulang rawan ini di bagian belakangnya tidak tersambung, yaitu di tempat trakea menempel pada esofagus. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silsilia ini bergerak ke atas ke arah laring, sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan di paru-paru. Trakea ini bercabang dan membentuk bronkus. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang lain menuju ke paru-paru kiri. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawan dan akhirnya tinggal dinding fossa dengan lapisan silia. Setiap bronkiolus terminal atau terakhir bermuara ke dalam seberkas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berdekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel, epitelium pipih, dan sinilia darah, hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru ada dua dan merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terletak dalam rongga dada. Letaknya di sebelah kanan dan kiri serta di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori, dan seperti spons. Paru-paru dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap dua yang disebut pleura. Di antara kedua lapisan pleura itu terdapat eksudat untuk meminyaki permukaannya sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Yang berikut penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, asfiksi, yaitu kelainan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Penyebabnya dapat terletak di paru-paru, di pembuluh darah, atau dalam jaringan tubuh. Misalnya, seorang yang tenggelam, alveolusnya terisi air. Orang yang menderita pneumonia, alveolusnya terisi cairan limfa, serta orang yang keracunan karbon monoksida,
dan asam sinadida, HB-nya tercemar oleh zat racun tersebut. Keracunan karbon monoksida dan asam sinadida terjadi karena kedua zat ini memiliki afinitas terhadap hemoglobin lebih besar daripada oksigen. Yang kedua, penyempitan atau penyumbatan saluran pernapasan dapat disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limfa, misalnya polip atau di hidung, dan amdel di tekak yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan sehingga menimbulkan kesan wajah bodoh dan sering disebut wajah adenoid. Penyempitan ini dapat pula terjadi karena saluran pernapasan yang menyempit akibat alergi, misalnya pada asma bronchiala. Yang ketiga, antrakosis, yaitu kelainan pada alat pernapasan yang disebabkan oleh masuknya debu tambang. Jika yang masuk debu silikat disebut silikosis. Yang keempat, bronkitis, terjadi karena perandangan bronkus. Yang kelima, pleuritis, yaitu perandangan selaput atau pleura karena pleura mengalami penambahan cairan intrapleura, akibatnya timbul rasa nyeri saat bernapas. Yang keenam, tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru karena Myxobacterium tuberculosis. Tandanya terbentuk bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Yang ketujuh, pneumonia atau Logensteking, yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan Diplocus pneumonia. Yang kedelapan, penyakit difteri, misalnya difteri tekak, tenggorokan, dan difteri hidung. Penyakit ini bisa menyerang saluran pernapasan anak. Kuman penyebabnya Corynebacterium diphtheria. Kuman diphtheria tersebut mengeluarkan racun, dan bila racun ini beredar bersama darah akan merusak selaput jantung. Yang kesembilan, faringitis, yaitu infeksi pada faring oleh bakteri dan virus. Gejalanya adalah kerongkongan terasa nyeri saat menelan. Yang ke-10, tonsilitis, yaitu radang karena infeksi oleh bakteri tertentu pada tonsil. Gejalanya yaitu tenggorokan sakit, sulit menelan, suhu tubuh naik, demam, dan otot-otot terasa sakit. Yang ke-11, kanker paru-paru. Bisa dideritai oleh perokok. Kanker ini disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchiolus. Yang ke-12, asma, yaitu gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Hal ini akan mengakibatkan penderita sukar bernapas. Yang ke-13, influenza, disebabkan oleh virus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Dan yang ke-15, emfisema, yaitu suatu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan atau abnormalitas susunan dan fungsi alveolus. Akibatnya terjadi infisiensi, peningkatan O2 sehingga pernapasan menjadi sulit. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk luar tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama, bentuk luar tubuh kucing. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian: bagian kepala, bagian badan, dan anggota tubuh. Bagian kepala kucing ada mata, berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah makanan. Kucing memiliki 4 kaki. Setiap kaki memiliki 4 jari. Di setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku pada kaki kucing berguna untuk mencengkram mangsa. Jadi fungsi kaki untuk bergerak dan mencengkram.
Bagian paling belakang dari tubuhnya adalah ekor. Fungsi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan bulu rambut. Bulu rambut ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh kucing tertutup dengan bulu rambut. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan bulu rambut. Bulu rambut ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Di pipi kucing terdapat kumis. Kumis merupakan bagian penting untuk menggerakkan kucing dalam sebagai pendukung rasa aman. Tanpa kumis, kucing tidak akan mampu mencapai gerakan-gerakan akrobatik atau melindungi diri dari situasi berbahaya. Fungsi utama dari kumis kucing adalah untuk bekerja sebagai alat mendeteksi kondisi lingkungan. Yang kedua, bagian luar tubuh burung. Burung memiliki bagian-bagian tubuh seperti lihat contoh pada gambar burung elang di atas, antara lain mata burung. Pertama, mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung beraneka ragam sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk paruh burung pemakan biji berbeda dengan bentuk paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan biji yang berukuran pendek, tebal, dan lancip. Yang ketiga, cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya, misalnya burung elang, dan untuk bertengger di atas dahan pohon, misalnya burung pipit. Yang ketiga, sayap burung berfungsi untuk bergerak terbang dengan cara mengelepaskan sayapnya. Yang kelima, ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung sewaktu terbang. Yang keenam, bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara sekitarnya, yakni dari udara dingin dan hujan. Bagian luar tubuh ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup selalu di air. Secara umum, tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yakni bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Lihat gambar ikan kepala di atas. Adapun setiap bagian tubuh ikan ada fungsinya. Fungsi bagian luar tubuh ikan antara lain mata untuk melihat, mulut untuk makan. Kebanyakan ikan memiliki beberapa sirip untuk berenang. Mereka menggunakan beberapa sirip mereka untuk mendorong diri melalui air dan lainnya, untuk mengarahkan tubuh saat mereka berenang. Jadi sirip berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Bagian perut ikan untuk mengolah makanan, dan ekor untuk bergerak mengubah arah gerakan. Beberapa bagian tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang berfungsi untuk melindungi diri pemangsa dan untuk mengurangi gesekan dari air. Ikan memiliki insang yang mungkin mereka untuk bernapas dan mengambil oksigen di dalam air. Air masuk mulut melewati insang dan keluar dari tubuh melalui lubang khusus. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu daur hidup hewan. Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Pada hewan, daur hidup dimulai dari telur sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan belalang berbeda-beda. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Proses perubahan bentuk hewan ini disebut metamorfosis. Dalam daur hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contohnya adalah ayam, kucing, burung, dan kambing. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 macam,
yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama kita bahas adalah metamorfosis sempurna. Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis adalah serangga. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahapan kepompong. Tahapan-tahapan metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat makanannya daun-daunan. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Kupu-kupu akan bertelur lagi, selanjutnya akan kembali mengalami proses perubahan seperti di atas. Yang kedua, metamorfosis nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur. Telur-telur nyamuk biasanya dapat kita temui pada genangan air. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Telur-telur nyamuk di air akan menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tahapan ini merupakan tahapan larva. Dalam bak yang sudah lama tidak berisikan air, banyak terdapat jentik nyamuk. Selanjutnya jentik-jentik itu akan berubah menjadi pupa. Akhirnya pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, metamorfosis katak. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan seperti ini disebut amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis. Akan tetapi, metamorfosis sempurna katak berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama-kelamaan, ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, selanjutnya terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa tidak akan berekor lagi. Yang keempat, metamorfosis lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi, selanjutnya memulai daur hidup baru. Yang kelima, metamorfosis kumbang. Kumbang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kumbang dapat kita jumpai di gorongan-gorongan tanah. Coba perhatikan gambar di samping. Telur kumbang akan menetas menjadi larva. Selanjutnya, larva berubah menjadi kepompong atau pupa. Akhirnya, kepompong akan berubah menjadi kumbang dewasa. Kumbang dewasa bertelur lagi untuk memulai daur hidup baru. Oke, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Belalang dan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk. Ada 3 tahap perubahan bentuk pada kelompok hewan ini. Adapun tahap metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Contoh-contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, yaitu yang pertama, metamorfosis kecoak. Kecoak berkembang biak dengan bertelur. Metamorfosis pada kecoak merupakan metamorfosis tidak sempurna. Telur kecoak akan menetas menjadi nimfa atau muda. Bentuk kecoak muda tidak jauh berbeda dengan kecoak dewasa. Bedanya, kecoak muda tidak bersayap. Selanjutnya, kecoak muda berubah menjadi kecoak dewasa yang bersayap. Metamorfosis yang terjadi pada kecoak ini tidak melalui tahap kepompong. Yang berikut yaitu metamorfosis belalang. Metamorfosis pada belalang juga merupakan metamorfosis tidak sempurna. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimfa atau muda. Belalang muda memiliki bentuk mirip dengan belalang dewasa. Bedanya, belalang muda tidak bersayap. Belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Dan yang ketiga, metamorfosis capung. Metamorfosis pada capung juga tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Capung adalah contoh hewan
ia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung berkembang biak dengan bertelur. Capung bertelur di dalam air. Telur capung akan menetes menjadi nimfa. Nimfa adalah capung muda. Capung muda terus keluar dari air. Selanjutnya ia akan berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. Capung dewasa dapat terbang. Capung dewasa kemudian berkembang biak melalui daur hidup yang baru. Oke, itu saja presentasi hasil kerja kelompok kami tentang makhluk hidup. Adapun kesimpulannya adalah yaitu bahwa makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat bertumbuh, bergerak, bernafas, berinteraksi, rentan terhadap penyakit, serta membutuhkan makanan dan dapat berkembang biak atau bertambah banyak. Sekian dan terima kasih.